Janganlah Anda menginginkan di luar pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga jangan Anda terkena oleh keterpaksaan, karena bisa membinasakan Anda. Jangan pula memaksa Allah Ta'ala dan makhluknya melalui sebab akibat dirimu, dengan kekuatanmu dan hartamu, karena itu bisa memukul balik diri Anda. Sebab semua itu bisa diambil oleh Allah, dan jika Dia mengambilnya akan terasa menyakitkan diri Anda. Celaka Anda jika Anda mengucapkan sebagai seorang muslim padahal hati Anda tidak. Anda nyatakan diri sebagai muslim tapi perbuatan Anda tidak. Ketahuilah, ketika Anda sholat, puasa, dan melakukan semua perbuatan Anda yang baik, manakala tidak mengembalikan semua itu kepada wajah Allah Ta'ala, sesungguhnya Anda telah munafik dan jauh dari Allah Azza wa Jalla. Sekarang ini bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla dari seluruh perbuatan dan ucapan Anda dan tujuan-tujuan Anda yang hina. Kaum sufi sama sekali tidak menciptakan amalnya. Mereka adalah kaum yang bahagia, senantiasa yakin kepada Allah, menyatu, mukhlis, dan bersabar atas cobaan-cobaan Allah Ta'ala, senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatnya dan kemurahannya. Mereka berzikir dengan lisannya, kemudian dengan kolbunya, lalu dengan sirnya. Manakala datang berbagai hidangan dari makhluk, mereka hanya tersenyum wajahnya, karena raja-raja dunia sudah termakzulkan di mata mereka. Semua orang di muka bumi adalah mayat-mayat, orang-orang lumpuh dan orang-orang sakit. Para fakir surga senantiasa bersandar padanya, seakan-akan mereka adalah pelindung. Neraka bersandar kepada mereka, lalu neraka termatikan apinya. Tidak bumi, tidak langit. Langit dan bumi bukan tempatnya. Penjurunya hanya satu arah. Mereka dengan penghuni dunia, lalu mereka dengan penghuni akhirat. Lalu mereka bersama dengan Tuhannya dunia dan akhirat. Mereka bertemu Allah dan mencintainya. Mereka berjalan bersama Allah dengan jiwanya hingga usul kepadanya, sampai mereka meraih kasih sayangnya sebelum mereka bergegas jalan kepadanya. Terbukalah pintu antara diri mereka dengan Allah. Allah mengingat mereka sepanjang mereka mengingat Allah, hingga zikir mereka menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Mereka telah sirna dari yang lain dan maujud bersama Allah Ta'ala. Dengarkan Allah Ta'ala berfirman, ingatlah kepadaku, aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan ingkar padaku. Lazimkan berzikir kepada Allah dengan harapan hanya mengingat Allah, karena Allah berfirman, aku bermajlis dengan orang yang berzikir kepadaku. Hindarilah bermajlis dengan makhluk walaupun Anda di sana, dan bersimpuhlah untuk zikir kepada Allah agar engkau bermajlis dengan Allah. Wahai kaum sufi, janganlah kalian sok gila dan kalian menjadi gila. Ilmu ini tidak akan memberi manfaat kepadamu tanpa kamu mengamalkannya. Mereka sangat membutuhkan agar bisa mengamalkannya dengan ketegasan yang hitam di atas yang putih, yaitu aturan Allah lahir dan batin, yang Anda mengamalkannya hari demi hari, tahun demi tahun, sampai akhirnya berbuah. Anak-anakku, ilmumu memanggil-manggilmu. Akulah yang akan
berargumen padamu manakala tidak engkau amalkan, dan aku akan menjadi argumenmu jika engkau mengamalkanku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilmu membisikkan pada amal, manakala ia menjawab, jika tidak menjawab ia akan segera pergi. Hilanglah barokah ilmu dan tinggal bencananya. Pergilah syafaat ilmu bagimu dari Tuhannya. Bahkan masuknya ilmu terputus dalam kebutuhanmu. Ia pergi karena tinggal kulitnya ilmu saja, sebab isi ilmu adalah amal. Anda semua mengikuti Rasulullah SAW menjadi tidak sah manakala Anda tidak mengamalkan apa yang telah disabdakannya. Jika Anda mengamalkan atas apa yang diperintahkan kepada Anda, maka hati dan rahasia batin Anda menghadap kepada Tuhannya. Ilmumu mengundangmu, tapi Anda tidak mendengarkannya, karena kamu sudah tak punya hati lagi. Karena itu, dengarkanlah panggilannya dengan telinga hati dan sirmu. Terimalah ucapannya dan dengarkanlah, engkau akan dapat manfaatnya. Ilmu dengan amal akan mendekatkan dirimu pada yang maha ilmu, yang menurunkan ilmunya. Jika engkau mengamalkan aturan ini, yang merupakan ilmu awal, akan mengikuti pula kenyataan ilmu yang kedua, yang membuat terpancarnya dua sumber yang mengaliri hatimu berupa aturan dan ilmu lahir dan batin. Disinilah kalian harus membersihkan semua itu dengan zakat kepada sesama. Zakatnya ilmu adalah menyebarkan dan dakwah menuju kepada Allah Ta'ala. Anak-anakku, sabar itu ada balasannya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersabar diberi balasan pahala tanpa terhingga. Karena itu, makanlah dari hasil jerih payahmu, jangan makan dari hutangmu. Bekerjalah dan makanlah dari kerja itu, karena kerja orang beriman itu adalah tahapan bagi kaum siddiqin, dan tak ada bagian dari kerja mereka kecuali diperuntukkan menolong kaum masakin dan fuqara yang mengharapkannya. Itu berarti kalian menyampaikan rahmat kepada sesama demi meraih ridho Allah Ta'ala dan cintanya kepada mereka. Dengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Manusia itu adalah keluarga Azza wa Jalla, dan manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling berguna bagi keluarganya. Para wali-wali Allah itu senantiasa tidak memiliki kecenderungan hatinya kepada makhluk. Mereka seperti pekak, tuli, dan buta. Manakala hatinya dekat dengan Allah Azza wa Jalla, mereka tidak mendengar siapapun kecuali mendengar Allah, tidak melihat hatinya kecuali melihat Allah. Ia berada dalam nuansa kedekatan dan terhapuskan oleh karisma ilahi, dan terlimpahi cinta yang dahsyat kepada sang kekasih. Mereka berada di antara jalal dan jamalnya, tidak menengok ke kanan maupun ke kiri. Mereka mendengarkan ucapan-ucapan makhluk. Mereka di suatu lembah dan makhluk itu di lembah lain. Mereka menyerukan makhluk itu atas perintah Allah Azza wa Jalla dan mencegah kemungkaran atas larangan Allah Ta'ala sebagai ganti dari Nabi SAW. Merekalah pewaris yang hakiki, karena mereka disibukkan mengembalikan makhluk ke pintu Allah. Mereka berada dalam hujjahnya. Mereka menempatkan segalanya pada porsi masing-masing dengan memberikan limpahan fadl dari Allah. Mereka tidak mengambil hak-hak makhluk itu, bahkan juga tidak untuk menuruti kebutuhan dirinya dan alamiahnya. Mereka hanya mencintai demi Allah dan marah pun demi Allah. Semuanya hanya untuk Allah, bukan untuk lainnya.
Siapapun yang bisa memenuhi ini, maka ia benar-benar telah sempurna pergaulannya, dan ia berhasil selamat dan bahagia. Lalu semua makhluk mencintai mereka, baik manusia, bumi, langit, jin, dan malaikat. Wahai para penempuh yang menyertaiku, dan wahai yang menimba kondisi rohaniku, sesungguhnya dalam kondisiku tidak ada makhluk, tidak ada dunia, dan tidak ada akhirat. Wahai orang munafik, wahai pemberhala sesama makhluk, wahai orang yang menyembah dunia, yang senantiasa lupa dengan Allah Ta'ala, Anda ingin mengandalkan apa yang ada di tangan Anda? Sungguh Anda tidak akan dapat kemuliaan dan kehebatan. Serahkanlah dirimu dan bertaubatlah. Belajar dan amalkanlah ilmumu dengan ikhlas. Jika tidak, Anda tidak akan dapat hidayah. Sungguh antara aku dan kalian tidak ada permusuhan. Hanya aku ingin menyampaikan yang benar. Saya tidak ingin membelokkan Anda dari agama Allah Ta'ala, karena Anda terdidik dari ucapan keras para masyayikh, ucapan asing dan aneh para sufi. Jika ada ucapanku yang muncul, ambillah itu dari Allah Azza wa Jalla, karena Allah lah yang hakikatnya mengucapkannya untukku. Jika kalian masuk kepadaku, masuklah dengan telanjang dari hawa nafsu Anda. Sebab jika Anda punya matahari, sesungguhnya aku pun tampak telanjang. Tetapi karena bencana penyakit kefahaman menimpa Anda. Wahai para penempuh yang menyertaiku, dan wahai yang menimba kondisi rohaniku, sesungguhnya dalam kondisiku tidak ada makhluk, tidak ada dunia, dan tidak ada akhirat. Namun siapa yang bertobat di hadapanku, menjadi muridku, dan husnuzon padaku, mengamalkan apa yang aku ucapkan ini, insya Allah Azza wa Jalla akan mendidik kalian. Para nabi itu dididik oleh Allah Azza wa Jalla dengan kalamnya, sedangkan para aulia dididik dengan ilhamnya dalam qalb.